Macan kumbang hitam memamerkan taringnya dan menggigit bocah itu, tapi untuk menyelamatkan nyawanya. Karena di bawahnya terdapat ular piton raksasa, bocah itu perlu dibawa ke tempat yang aman agar dia bisa bertahan hidup. Tapi macan kumbang ini tidak bisa merawatnya. Ia membawa anak laki-laki itu ke sarang serigala lalu pergi. Karena dia mengkhawatirkan bocah itu, dia tidak pergi jauh melainkan bersembunyi di sudut untuk mengamati. Sebuah kepala muncul dari gua. Seekor serigala menemukan anak itu. Melihat tubuh anak laki-laki itu yang berlumuran darah, serigala kecil itu khawatir. Tapi saudara-saudara yang lain tidak seperti itu. Mereka tampil ganas, dan serigala dewasa juga mencium bau darah. Induk serigala mengetahui bahwa itu adalah bayi jadi dia mencabut taringnya. Para serigala tidak mengerti, mengapa manusia muncul di sini. Induk serigala menjilat darah di tubuhnya untuk memastikan bahwa anak laki-laki itu tidak terluka. Ia segera menyadari bahwa darah tersebut berasal dari orang tua anak laki-laki tersebut. Penampilannya yang lembut dan tidak berbahaya juga membuat induk serigala merasa kasihan padanya. Dan anak laki-laki itu tidak takut sama sekali, jadi dia ingin mengadopsi anak manusia ini. Tapi itu membutuhkan persetujuan dari serigala alfa. Sebuah pertemuan diadakan. Ketika mereka mendengar bahwa induk serigala ingin mengadopsi anak laki-laki tersebut, semua orang mengira ini hanya lelucon. Karena dalam persepsi mereka, manusia adalah makhluk yang berbahaya. Saat serigala alfa ragu-ragu, macan kumbang hitam muncul. Ia membawa serta seekor rusa. Dia ingin memohon bantuan untuk anak itu. Namun keputusan tetap ada di tangan serigala alfa. Saat serigala alfa sedang berpikir keras, seorang tamu muncul. Ternyata itu adalah harimau hutan. Kaki kanannya terluka oleh manusia. Jadi serigala alfa bisa berada di posisi teratas. Ia memiliki dendam terhadap manusia dan serigala. Harimau tersebut datang dengan tujuan mencari anak tersebut karena telah membunuh orang tuanya. Tapi ia meninggalkan makhluk kecil ini. Anak laki-laki itu diselamatkan oleh macan kumbang dan dibawa ke serigala. Akela, apakah kamu yakin ingin menantangku? Melihat sikap Han yang sangat arogan, Akela sudah tidak tahan lagi. Ia membesarkan anak itu dan memerintahkan seluruh kawanannya untuk bersiap berperang. Melihat gerombolan serigala yang maju, bersama dengan beruang coklat dan macan kumbang hitam, Han tahu dia tidak bisa menang. Ia meraung dan bersumpah suatu hari nanti ia akan kembali memakan anak itu lalu pergi. Han langsung menyerang posisi Akela. Jadi serigala alfa mengerahkan kekuatannya untuk melindungi anak ini. Di bawah perlindungan Akela, kemudian anak laki-laki itu tumbuh dengan selamat. Bagheera adalah gurumu. Ini mengajarkan dia keterampilan berburu tetapi juga hukum hutan. Saat Anda menangkap mangsanya, tataplah mata lawannya. Jiwanya tidak akan dibiarkan begitu saja. Selain itu, ia juga memiliki guru lain yaitu Baloo. Baloo sangat sulit. Mowgli, bisakah kamu berkonsentrasi? Terlihat seekor kalajengking merayap di wajahnya dan mengangkat ekornya. Namun Baloo tidak mengizinkan Mowgli bergerak, melatih konsentrasi dan keberanian. Baloo sangat ketat, namun setiap melihat Mowgli pergi, dia selalu tersenyum bangga. Adapun siswa ini, saya menyukainya. Namun karena ia orang asing, Mowgli tidak disukai oleh para serigala. Hanya orang tuanya dan kakak laki-lakinya, serigala abu-abu, yang menganggapnya sebagai keluarga. Ada juga serigala putih seperti Mowgli. Karena dia mengidap albinisme, dia selalu dibuli. Tapi Bot tidak akan pernah berdiri dan melawan. Masuk ke dalam, sekarang. Terima kasih. Jangan biarkan mereka melakukan itu. Kami hanya bercanda, Bot, kamu harus pulang. Selamat tinggal. Memiliki Bot sebagai temannya, masa kecil Mowgli tidak terlalu sepi. Keduanya selalu bermain petak umpet bersama. Tangkap. Wah, kamu luar biasa. Dua anak yang berjiwa kesepian selalu saling menghibur di dalam hutan. Mowgli mengira itu akan sangat damai. Tapi saat dia sedang berenang, kemudian menemukan Han, si harimau yang kejam. Ia memasukkan mulutnya ke dalam danau dan seluruh area air menjadi merah. Itu baru saja membunuh beberapa makhluk hidup. Mowgli sangat ketakutan. Dia berpegangan erat pada akar pohon di bawah air agar dirinya tidak mengapung. Dia meniupkan aliran gelembung udara karena terlalu lama menahan nafas. Ini juga menarik perhatian Han. Jadi dia menatap ke arah danau. Begitu Mowgli tidak tahan lagi, Han lalu pergi. Mowgli berlari secepat yang dia bisa tapi terdengar suara gemuruh keras di belakangnya. Ternyata, Han masih menunggunya dalam kegelapan. Mowgli tidak bisa melihat jalan tepat waktu. Dan dia jatuh ke dalam perangkap manusia. Jeritan nyaring bergema di seluruh hutan. Bagheera di dekatnya mendengarnya dan bergegas ke arah itu. Untungnya, Mowgli masih baik-baik saja dan untungnya terhindar dari pukulan maut. Tapi Han masih melayang di atas, jadi meskipun dia memanjat, dia tidak bisa bertahan. Tepat ketika Mowgli putus asa, terdengar suara langkah kaki yang berat.
Selang panjang turun, itu melilit tubuhnya dan mengangkatnya. Mowgli terpana melihat makhluk raksasa ini. Ternyata itu adalah Hati, dewa penjaga hutan. Hati ditutupi lumut dan ciri pengenal utamanya adalah gadingnya yang patah. Dia terkejut, Hati pergi tanpa meminta apapun lagi. Dan Mowgli naik ke punggung Bagheera untuk membawanya pergi. Bagheera merasa hutan tidak lagi cocok untuk Mowgli. Ia ingin membawa anak itu kembali ke kemanusiaan. Karena harimau takut pada api dan manusia, Mowgli akan bertahan hidup dengan aman di sana. Mowgli menganggap hutan sebagai rumahnya, jadi dia tidak pergi. Bagheera membuat kesepakatan denganmu. Jika Anda memenangkan kompetisi serigala, mereka akan membiarkan Anda tinggal di sini. Kontes ini adalah perlombaan antar serigala dan akan ada pemburu yang menghalangi. Pemenangnya akan menjadi serigala alfa. Anda tidak bisa membandingkannya dengan serigala. Mowgli tertinggal. Oleh karena itu, Mowgli menemukan cara untuk rajin berlatih. Dia menggunakan tangannya sendiri, hanya Baloo yang tahu betapa sulitnya baginya. Akhirnya hari kompetisi telah tiba. Kali ini Bagheera akan berperan sebagai pemburu. Mowgli sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Persaingan ini akan sangat ketat. Atas perintah Akela, semua kandidat bergegas maju dengan cepat. Bot adalah orang pertama yang ditangkap dan nasib Mowgli tidak jauh lebih baik. Dia menyaksikan Bagheera bergegas ke arahnya. Ketika keduanya saling memandang, Mowgli dengan jelas melihat keseriusan gurunya. Karena saking takutnya, Mowgli hanya bisa memanjat tinggi-tinggi. Dan Bagheera hendak menyusul. Beruntung, berkat penampilannya, dia lolos dari celah tersebut. Dan dia mengayunkan tali itu ke sisi yang lain. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan lain. Jadi Mowgli melompat dari tebing. Untungnya, dia meraih dahan pohon dan meluncur ke bawah. Dia mengambil jalan pintas sehingga dia bisa menyusul kawanan serigala yang memimpin. Mowgli adalah orang pertama yang mencapai garis finish. Baloo tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Saat anak laki-laki itu hendak melewati garis finish, sebuah bayangan gelap lewat. Mowgli pingsan di depan garis. Melihat Bagheera memamerkan taringnya membuat Mowgli sangat ketakutan. Para saksi pun kaget. Semua orang kesal karena anak laki-laki itu berusaha berjuang untuk tetap tinggal. Mowgli sambil menangis berbicara kepada Baloo dan Bagheera di dekatnya yang juga tidak berdaya. Tapi karenamu, dia harus berperan sebagai penjahat ini. Dia kalah dan bahkan hakim yang memilih Baloo tidak bisa ikut campur. Semua latihanmu, semuanya tidak ada artinya. Akhirnya Mowgli pergi. Namun dia tidak tahu kalau kedua guru itu berkonflik karena dia. Baloo tahu Mowgli bekerja sangat keras. Tapi Bagheera juga punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Mowgli duduk sendirian di tepi sungai. Bot juga datang untuk menghiburnya. Meski kalah pertama kali, ia tetap optimis. Saat ini, Mowgli merasa lelah. Kita semua sama, karena aku spesial dan juga sangat spesial. Kami tidak istimewa. Apakah kamu tidak mengerti? Kami selalu berbeda dari mereka, kami orang aneh. Kamu juga tidak istimewa. Ibumu baru saja mengatakan itu untuk membuatmu merasa lebih baik. Karena kamu terlahir aneh. Ternyata, satu-satunya teman dekatnya juga menganggapnya aneh. Bot selalu tersenyum meski ditolak oleh teman-temannya. Tapi itu benar-benar membawa air mata. Bot diam-diam pergi. Ketika Mowgli menyadari kesalahan kata-katanya, Bot sudah tidak ketinggalan lagi. Dia menyesali kata-kata yang dia ucapkan. Dia tidak tahu betapa memilukannya reuni berikutnya. Sayangnya, Akela pun memandang Mowgli seperti anaknya sendiri. Saat berburu, dia tidak bisa menangkap mangsanya tetapi juga terjatuh di depan kawanannya. Momen ini menarik perhatian seluruh kawanan. Ketika Akela kembali, klan baru mengetahui bahwa Han telah mengambil alih wilayah mereka. Dia membawa mangsa untuk menghasut serigala agar memberontak. Karena Akela melakukan kesalahan, Anda harus turun tahta demi seseorang yang layak. Akela melewatkan gigitannya. Akela telah gagal. Serigala muda tidak menyadari rencana untuk memecah belah dan menyerang Akela. Mowgli hadir, tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia ingin menghentikan mereka tetapi dihentikan oleh Balong. Inilah hukumnya, meskipun Akela lebih dari mampu menghadapi serigala-serigala muda ini. Tapi ia tidak bisa menolak. Mowgli memperhatikan Han di antara serigala. Dia menyadari segalanya jadi dia lari menuruni gunung. Karena dari Bagheera dia mengetahui bahwa Han takut dengan api, maka dia bergegas ke desa untuk meminjam api. Mowgli mengambil obor dan berlari kembali ke tempat kejadian. Dia melambaikan obor untuk mengusir serigala yang menyerang Akela. Lalu dia membawa obor ke Han, menakutinya. Dia marah tetapi hanya bisa pergi. Mowgli mengambil obor untuk menemui Akela dan bermaksud menanyakan situasinya. Tapi Akela mengusirnya. Apa, Paman? Mengenakan senjata manusia, untuk serigala, itu penghinaan besar. Kau membuatku sangat memalukan, Husi.
Langit pun diguyur hujan deras yang seolah memadamkan segala harapan Mowgli. Namun obornya tidak bisa padam. Nampaknya umat manusia telah mengalami konflik dengan hutan. Orang tua serigala juga tidak bisa menyelamatkan situasi. Dan Baloo dan Bagheera juga mundur. Mowgli benar-benar putus asa dan bergegas menuruni gunung dengan gila-gilaan. Untuk membuktikannya kepada suku serigala, dia menyerbu ke desa. Dia menghadapi penduduk desa, namun dia secara tidak sengaja dipukuli oleh seorang pemburu. Ketika dia bangun, dia dikurung di dalam sangkar oleh penduduk desa. Dia tidak bisa keluar. Pemburu membawa makanan. Mowgli mengendus dan mulai makan dengan rakus seperti serigala. Tiba-tiba, dia mengetuk kembali garpu itu. Karena belum pernah makan makanan manusia, rasa asinnya membuatnya bersin terus-menerus. Pemburu itu pergi. Malam itu, Bagheera mengkhawatirkannya jadi dia datang. Mowgli mengira Bagheera datang untuk menyelamatkannya, tapi dia ingin Bagheera tetap tinggal di desa. Karena hutan itu ditempati oleh Han, jika dia kembali, dia hanya akan mati. Pada akhirnya, meski dia memohon, Bagheera pergi begitu saja. Keesokan harinya, ketika Mowgli bangun, dia menemukan pintu kandang terbuka. Dia keluar dengan tenang. Dia menyaksikan para pemburu bersiap membunuh babi hutan. Mowgli bergegas masuk untuk memakan babi itu. Pemburu itu segera menghentikannya. Melihat kebingungan Mowgli, setelah beberapa saat ragu. Kemudian dia memberinya pisau dan mengajarinya langkah-langkah memotong daging seperti manusia. Dia belajar dengan sangat cepat dan memotongnya menjadi beberapa bagian dan menikmatinya dengan nikmat. Ini perlu dimasak. Seorang wanita memandikan Mowgli dan menyeka lumpur dari wajahnya. Ketika dia melangkah keluar, penduduk desa tertarik dengan keindahan alam liar ini. Dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Mowgli merasa kehidupan di sini cukup baik. Dia berintegrasi dengan sangat cepat. Bakatnya juga mengejutkan para pemburu. Dan mengangkatnya sebagai putranya. Mowgli sudah terbiasa hidup di desa. Suatu ketika saudaranya, serigala abu-abu, meneleponnya kembali. Untuk bertarung bersama melawan Han tetapi hanya mendapat penolakan. Karena pengabaian ini, Mowgli tidak memaafkan. Sekarang, tempat ini adalah rumahku. Saya pikir kedamaian dan kebahagiaan akan bertahan lama. Penduduk desa mengadakan festival dan pemburu mabuk setelah pesta. Mowgli masuk ke kamarnya. Dia menemukan sisi gelap kemanusiaan. Dia menyaksikan spesimen dari hewan. Tapi kepala rusa dan ular. Selain itu, ada monyet. Mowgli terkejut. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya patah. Karena itu adalah kepala serigala putih. Itu Bot, sahabatmu. Kali ini, sang pemburu dengan bangga menceritakannya kepada anak angkatnya. Bahwa ini adalah koleksi yang paling dia puas. Pasalnya serigala albino sangat langka. Dia bahkan bertanya apakah itu indah tanpa memperhatikan Mowgli. Air mata mengalir dari matanya dan menunggu pemburu itu pergi. Penderitaan itu terjadi dalam keheningan. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata kasar hari itu, Bot tidak akan pergi. Itu belum menjadi spesimen. Tapi sudah terlambat. Mowgli membunuh sahabatnya. Mowgli pergi ke tepi sungai untuk duduk sepanjang malam dan dia sadar. Dibandingkan dengan binatang, topeng kemunafikan manusia sangatlah mengerikan. Jadi dia kembali ke hutan. Tapi dia ingin membalaskan dendam Bot. Mowgli mengeluarkan pisaunya untuk menyerang Jon secara diam-diam. Ada bekas luka di punggungnya dan itu adalah bekas yang ditinggalkan Han. Dia mendapat ide yang berani. Dia juga menemukan gading itu dan menyadari milik siapa gading itu. Mowgli mencuri gadingnya dan mengembalikannya kepada pemiliknya, Hati. Dia menerima bantuan dari Hati. Lindungi saja dia dari Han dan dia akan membawa pemburu itu kepadanya. Mowgli pergi ke tempat Han biasa pergi dan meneriakkan namanya dengan keras. Suaranya kini bergema dan Han pun muncul. Melihat Mowgli membela diri dengan pisau, Han tersenyum menghina. Mowgli melolong memberi isyarat dan rombongan gajah yang menyergap segera bergegas keluar. Pada titik ini, Han menyadari bahwa dia telah ditipu tetapi sudah terlambat. Itu dikelilingi oleh gajah. Mowgli melihat peluang untuk menikam Han dengan pisau. Dia melompat ke punggungnya dan bertarung dengannya. Han tahu dia kewalahan dan melarikan diri, dan Jon juga mendengarnya. Dia mengambil pistolnya dan membidik Han, tapi dia baru saja bangun dari keadaan mabuk. Dia menembak ke arah Mowgli. Melihat dirinya terluka, Han berbalik menyerang. Jon mengisi ulang, membidik lagi tetapi tidak menyadari kedatangan Hati. Saat Han menerkam, Jon menembaknya. Hati pun bergegas dan menghajar Jon hingga tewas. Ketika Mowgli berdiri, dia menyadari bahwa Akela telah bergegas menyelamatkannya. Akela memblokir peluru yang ditembakkan Jon ke arah Han. Saat ini Baloo dan Bagheera juga sudah sampai di lokasi kejadian, sehingga Han segera pergi. Mowgli pergi ke Akela, namun karena lukanya sangat parah, ia sekarat. Akela merasa malu atas tindakannya, dan berharap Mowgli bisa memimpin para serigala. Melihat Akela menghembuskan nafas terakhirnya, Mowgli pun berdiri. Dia melihat penduduk desa di belakangnya.
Dia dengan tegas memegang pisaunya dan berjalan ke dalam hutan. Dia menemukan Han yang juga kelelahan. Mowgli bersiap membunuh Han tapi dia masih ingin melawan. Mowgli menusukkan pisau ke kepala Han, mengakhiri kebrutalannya. Dia mengikuti instruksi Bagheera. Dia menatap mata Han hingga jiwanya perlahan menghilang. Hari itu, Mowgli menjadi dewasa. Dia menjadi pemimpin hutan, tapi tidak ada yang melihat ekspresi menyakitkannya. Mungkin, inilah harga kedewasaan.